Halo semuanya, mari kita bedah bareng-bareng sebuah topik yang jujur saja super krusial buat kehidupan kita sekarang. Dalam ulasan kali ini, kita bakal menyelami gimana sih pandangan Islam soal etika lingkungan. Dan tenang aja, ini bukan sekedar teori jadul loh, ini benar-benar panduan yang sangat komprehensif tentang gimana kita seharusnya memperlakukan alam semesta. Kalian bakal lihat gimana ajaran dari ribuan tahun lalu ini ternyata punya solusi nyata buat krisis iklim yang lagi kita hadapi. Seru kan? Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh renungkan pertanyaan ini. Apakah kita ini pemilik bumi? Atau ibaratnya cuma penyewa? Gini, sering banget kan kita jalan di muka bumi ini ngerasa kayak bos, merasa punya hak absolut buat ambil apa aja, kapan aja. Padahal, etika Islam justru minta kita buat merombak total pola pikir itu. Kita harus ganti kacamata kita dari seorang pemilik yang ngerasa berhak atas segalanya, jadi seorang manajer atau penyewa yang punya tanggung jawab penuh. Oke, buat mahamin transformasi pola pikir tadi, kita punya semacam peta jalan di ulasan ini. Mulai dari ngomongin filosofi dasar posisi kita di bumi, terus lanjut lihat bukti langsung dari kitab suci. Habis itu, kita bakal ngerangkum 5 prinsip etika lingkungan, dan yang paling seru, gimana membumikan konsep ini ke kebiasaan sehari-hari. Terakhir, kita bakal lihat apa aja sih larangan kerasnya dan apa untungnya buat kita. Simple, padat, dan pastinya langsung ke inti. Langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu soal filosofi dasar tugas kita di bumi. Kalian pasti sering dengar kata khalifah kan? Nah, dalam Islam, manusia itu ditunjuk sebagai khalifah. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti kita jadi raja diktator, melainkan sebagai pemimpin, pengelola, atau semacam wali. Poin kuncinya ada di satu kata, amanah. Anggap aja bumi ini barang pinjaman. Alam ini murni titipan dari Sang Pencipta, yang wajib kita rawat. Kita dikasih akal cerdas bukan buat mengeksploitasi sembarangan, tapi justru buat mastiin sistem kehidupan ini terus berjalan seimbang. Dan ibarat seorang manajer, pasti ada dong yang namanya indikator kinerja alias KPI. Nah, KPI kita di bumi ini jelas kita harus menjaga keseimbangan alam yang udah ada, melestarikan sumber daya yang kita tahu jumlahnya terbatas, dan secara aktif mencegah kerusakan. Tujuannya apa? Ya untuk mewujudkan kehidupan yang sehat buat semua makhluk. Pada akhirnya, ini semua bermuara pada kesuksesan kita menjalankan amanah sebagai khalifah tadi. Jadi ini tuh bukan cuma anjuran sosial ya, tapi benar-benar tugas spiritual. Sekarang, mari kita beralih ke bagian kedua, kita bakal lihat gimana sih panduan langsung dari sumber utamanya. Nah, ini dia salah satu hal yang paling menarik. Ada peringatan yang sangat tajam di surat Ar-Rum ayat 41. Bunyinya jelas kalau kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Coba pikirin deh, teks ini turun berabad-abad sebelum adanya pabrik, revolusi industri, polusi plastik, atau emisi karbon. Tapi kok bisa secara eksplisit dan akurat memperingatkan kalau kerusakan itu ya dari tangan kita sendiri? Benar-benar teguran yang super relevan buat sama now kan? Jadi memang Al-Quran dan hadis itu penuh banget dengan mandat ilahi soal alam. Di surat Al-Baqarah jelas disebut posisi kita sebagai khalifah, terus di Al-A'raf ada larangan tegas buat bikin kerusakan. Gak cuma itu, Nabi Muhammad juga ngasih instruksi yang sangat spesifik lewat hadis-hadisnya. Bayangin, nanam pohon aja dihitung sebagai sedekah, terus ada larangan keras buang kotoran di sumber air atau fasilitas umum. Ini ngebuktiin banget kalau gerakan peduli lingkungan itu bukan sekedar tren sekuler modern, tapi kewajiban agama yang udah ngakar sejak dulu. Semuanya itu bermuara pada standar emas yang dipraktikkan langsung sama Nabi Muhammad. Beliau benar-benar nyontohin gaya hidup yang simple, sama sekali nggak boros, dan kebersihan itu selalu jadi prioritas utama. Coba bandingin sama budaya kita sekarang yang kadang terlalu konsumtif dan gampang banget buang-buang barang. Beliau itu bisa dibilang praktisi lingkungan paling top di masanya. Oke, kita lanjut ke bagian ketiga. Gimana sih aturan mainnya? Mari kita bahas 5 prinsip utamanya. Ada 5 pilar pokok nih yang jadi fondasi kita. Pertama, tauhid. Intinya, kita sadar semua ciptaan itu bersatu di bawah Tuhan, makanya alam wajib dihormati. Kedua, peran kita sebagai khalifah yang tugasnya mengelola. Ketiga, nah ini krusial banget, amanah. Kesadaran penuh kalau lingkungan ini titipan berharga yang harus dijaga. Keempat, keadilan, yang artinya kita nggak boleh nguras alam semena-mena di luar batas. Dan kelima, tawazun atau keseimbangan. Kita harus mastiin peradaban manusia dan alam bisa jalan bareng tanpa saling menghancurkan. Masuk ke bagian keempat, gimana cara kita nerapin teori-teori ini di kehidupan sehari-hari? Kita pasti udah nggak asing lagi sama yang namanya 3R kan? Reduce, reuse, recycle. Kurangi, gunakan kembali, dan daur ulang.
Ternyata, ajaran buat nggak boros dan mengelola apa yang kita punya dengan bijak itu sejalan banget loh sama esensi 3R ini. Ini kayak jembatan penghubung yang luar biasa brilian antara ajaran agama tentang pengelolaan sampah dengan bahasa lingkungan modern. Buat aksi harian, gampang banget kok prakteknya. Mulai dari jaga kebersihan, ya minimal jangan buang sampah sembarangan lah. Terus hemat sumber daya kayak air dan listrik. Tahu nggak, di dalam Islam, perilaku buang-buang sesuatu secara berlebihan itu disebut israf, dan itu sangat nggak disukai. Kita juga wajib melestarikan alam dengan nanam pohon, stop bikin polusi, dan rajin milah sampah di rumah antara yang organik sama anorganik. Kelihatannya sepele sih, tapi kalau kita semua ngelakuinnya, dampaknya bakal gede banget. Dan yang pasti, tanggung jawab ini berlaku di mana aja kita berada. Di rumah, kita bisa fokus buat hemat air, matiin lampu yang nggak dipakai, dan jaga kebersihan. Kalau di sekolah atau lingkungan kerja, yuk ikut kalau ada kerja bakti dan biasain buang sampah pada tempatnya. Nah, di tingkat masyarakat luas, kita bisa gabung program penghijauan atau inisiatif ngelola sampah bareng-bareng. Intinya, peran kita sebagai manajer bumi ini nggak pernah ada kata libur, dimanapun kita berada. Beralih ke bagian terakhir, kita bakal ngomongin batas-batas yang nggak boleh dilewati, sekaligus apa aja sih keuntungan besarnya buat kita? Mari kita tarik garis batas yang benar-benar tegas di sini. Di satu sisi, kita punya tugas khalifah, yaitu pelestarian, menjaga harmoni, dan mengelola alam dengan baik. Tapi di sisi lain, ada yang namanya fasad, alias perbuatan merusak. Kayak mengeksploitasi alam gila-gilaan, bikin polusi, dan pemborosan massal. Ajaran ini menuntut kita buat selalu berdiri kuat di sisi konservasi dan berani ngelawan segala bentuk fasad di muka bumi. Secara spesifik, ada beberapa larangan keras yang pantang banget dilanggar. Mulai dari merusak kelestarian alam, nguras sumber daya sampai habis-habisan, buang limbah beracun sembarangan, sampai pemborosan yang disengaja. Bahkan, ngebunuh hewan tanpa alasan yang dibenarkan atau tanpa niat konsumsi yang wajar, itu sangat dilarang. Ngelakuin hal-hal ini tuh bukan cuma kejahatan lingkungan loh, tapi benar-benar mengkhianati amanah yang udah Tuhan percayakan ke kita. Tapi coba deh bayangin hikmahnya kalau kita berhasil ngejalanin ini semua. Secara fisik, lingkungan jadi bersih, sehat, dan kita bisa terhindar dari bencana mengerikan kayak banjir bandang atau krisis polusi udara. Kehidupan berasa jauh lebih seimbang. Dan yang paling luar biasa, dari sisi spiritualnya, kita tuh dapat pahala dari ilahi karena udah merawat ciptaannya. Jadi sambil menyelamatkan bumi, kita juga sekalian nabung investasi spiritual buat diri sendiri, plus mastiin bumi ini tetap layak huni buat anak cucu kita nanti. Win-win solution banget kan? Jadi kesimpulan utamanya gini, menjaga lingkungan itu bukan sekedar tren kekinian, dan bukan cuma tanggung jawab sosial biasa. Ini tuh bentuk ibadah yang sangat mendalam. Waktu kamu mungut selembar sampah plastik di jalan, atau waktu kamu muter keran air yang lagi ngocor mubazir, di detik itu juga kamu lagi beribadah. Benar-benar nggak bisa dipisahin deh antara iman dan kepedulian pada alam. Sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pertanyaan yang simple banget, tapi sangat dalam. Kalau bumi ini ibarat barang titipan yang dipinjemin sama sang pencipta buat kamu, nanti pas waktunya dikembalikan, kamu bakal ngembalinya dalam kondisi kayak apa? Lebih bagus dan terawat, atau malah hancur berantakan? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kita semua, para khalifah di bumi. Makasih ya udah nemenin saya belajar bareng hari ini. Yuk mulai dari langkah kecil sekarang juga, dan sampai ketemu lagi di ulasan berikutnya.